Kisah nyata horor pesugihan pedagang gulai kambing jeroan empuk. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Argopuro, terdapat sebuah warung sederhana yang selalu ramai dikunjungi penduduk setempat. Warung ini milik Agas, seorang pemuda berusia 25 tahun dengan postur tubuh sedang, kulit sawo matang, dan senyuman yang tulus. Rambutnya hitam legam, selalu rapi, dan matanya yang tajam memancarkan semangat serta ambisi yang kuat. Agas dikenal sebagai pedagang gulai kambing jeroan empuk yang mahir, dengan resep turun-temurun yang diwariskan oleh orang tuanya. Setiap pagi, sebelum fajar menyingsing, Agas sudah berada di dapur kecilnya, mempersiapkan bahan-bahan untuk gulai. Ia memilih jeroan kambing yang segar, memotongnya dengan hati-hati, dan meracik bumbu rahasia yang membuat gulainya begitu lesat. Suara penggorengan dan aroma rempah yang menggoda membuat orang-orang tak sabar menunggu untuk mencicipi hidangannya. Pelanggan setia sering kali berdiri antre di depan warungnya, menunggu dengan penuh harap untuk menikmati semangkuk gulai yang hangat. Namun, di balik kesuksesannya yang bersinar, hidup Agas dipenuhi dengan bayang-bayang gelap. Sejak kecil, mimpi aneh sering menghantuinya, terkhusus tentang seorang wanita cantik yang selalu muncul dalam tidurnya. Wanita itu mengenakan gaun batik hijau, simbol keanggunan dan kecantikan, dengan senyuman lembut yang seakan bisa menenangkan jiwa. Mimpi-mimpi itu dimulai ketika Agas berusia 12 tahun, saat ia membantu orang tuanya berjualan di pasar. Dalam mimpi pertama yang ia ingat, Agas merasa seolah berada di taman yang dikelilingi oleh bunga-bunga berwarna-warni, di mana wanita itu mendekatinya dan menawarkan cinta yang tulus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mimpinya berubah menjadi sosok menakutkan. Wanita itu bertransformasi menjadi Dewi Rengganis, entitas gaib yang dikenal sebagai penguasa Gunung Argopuro. Dalam wujud aslinya, Dewi Rengganis adalah sosok yang menyeramkan, dengan rambut panjang yang kusut, mata merah menyala, dan taring tajam yang siap menerkam. Setiap kali Agas terbangun dari mimpi buruk itu, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasa terjebak antara dunia nyata dan kegelapan gaib yang mengintainya. Latar belakang desa tempat Agas tinggal menambah suasana mistis dalam hidupnya. Dikelilingi oleh hutan lebat dan suara alam yang menenangkan, desa ini memiliki banyak legenda dan cerita rakyat. Para tetua sering menceritakan kisah-kisah tentang roh-roh yang menghuni hutan, dan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan manusia. Masyarakat desa sangat menghormati tradisi dan kepercayaan akan dunia gaib, tetapi tidak semua orang berani mengeksplorasi kedalaman misteri tersebut. Agas, terlahir dalam keluarga pedagang, merasa terjebak dalam tradisi yang diwariskan, tetapi juga memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Dalam pencarian kekayaan dan ketenaran, Agas seringkali berdebat dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk orang tuanya, yang telah berjuang keras untuk membesarkannya. Di sisi lain, ia merasa tertekan oleh harapan yang tinggi dan rasa tidak puas yang terus menghantuinya. Keinginan untuk sukses menyebabkan Agas terjebak dalam obsesi yang membawa dampak buruk pada kehidupannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, dan pencarian untuk mengisi kekosongan itu membawanya pada jalan yang gelap. Dengan latar belakang yang kaya akan budaya dan mistisisme, serta karakter yang kompleks, kisah Agas dimulai. Mimpi-mimpi yang aneh dan menakutkan akan membawanya pada perjalanan yang tak terduga, di mana ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang ia buat. Dan disinilah, di bawah bayang-bayang Gunung Argopuro yang megah, kisah pesugihan ini menggeliat, menunggu untuk terungkap. Pagi itu, seperti biasa, Agas memulai harinya di dapur kecil warungnya. Suara penggorengan dan aroma rempah-rempah yang menggoda memenuhi udara, menarik perhatian pelanggan yang sudah bertumpuk di depan warung. Namun, di dalam hatinya, kegelisahan mulai menyusup. Mimpi buruk yang menghantui semalam masih terbayang jelas di benaknya, membuatnya merasa cemas dan tidak fokus. Dalam mimpinya, Dewi Rengganis muncul kembali, wajah cantiknya berubah menjadi sosok menakutkan yang menghantui jiwanya. Hari itu, ketika pelanggan mulai berdatangan, Agas tidak bisa menahan pikirannya dari mimpi-mimpi tersebut.
Ia melayani pelanggan dengan senyuman, tetapi hatinya dipenuhi oleh rasa takut yang mendalam. Dalam keramaian warung, suara tawa dan obrolan hangat tidak mampu mengusir bayangan gelap yang terus mengintai. Mimpi itu seolah menjadi ramalan buruk yang mengancam masa depannya. Saat tengah melayani pelanggan, Agas merasakan pandangan tajam dari seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung. Lelaki itu dikenal sebagai Pak Rahmat, seorang dukun terkemuka di desa. Dalam tatapan matanya, Agas merasakan campuran empati dan peringatan. Setelah menyelesaikan pesanan, Agas memberanikan diri untuk mendekati Pak Rahmat. "Pak Rahmat, saya tidak bisa menghilangkan mimpi-mimpi ini. Saya merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi saya," ujar Agas dengan suara bergetar. Pak Rahmat mengamati Agas dengan seksama, lalu berkata, "Kau telah dipilih, Agas. Dewi Rengganis tidak akan meninggalkanmu begitu saja. Dia memiliki tujuan atas keberadaanmu. Kau harus berhati-hati." Kata-kata Pak Rahmat menghantui Agas. Ia merasakan ketakutan yang semakin dalam. Dalam pikiran Agas, terlintas keinginan untuk memperoleh kekayaan dan kesuksesan, namun ia juga menyadari bahwa itu mungkin harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana jika ia harus mengorbankan sesuatu yang berharga? Malam harinya, setelah warung tutup, Agas tidak dapat tidur. Ia merenungkan nasibnya, terjebak dalam dilema antara mengejar impian dan mempertahankan jiwanya. Dalam keputusasaannya, ia mulai berpikir untuk mencari tahu lebih jauh tentang pesugihan. Ia tahu bahwa ada banyak cerita di desanya tentang orang-orang yang berhasil kaya raya setelah berkomunikasi dengan makhluk gaib, tetapi juga banyak peringatan tentang konsekuensi yang harus mereka hadapi. Agas memutuskan untuk menemui Pak Rahmat lagi keesokan paginya. Ia ingin mengerti lebih dalam tentang cara berkomunikasi dengan Dewi Rengganis. Dalam perjalanan menuju rumah dukun, hatinya berdebar-debar. Ia merasakan tarikan magnetis menuju dunia gaib yang penuh misteri dan bahaya. Setibanya di rumah Pak Rahmat, ia disambut dengan senyuman yang penuh makna. "Agas, kau datang untuk mencari jalan menuju kekayaan, bukan?" tanya Pak Rahmat, seolah sudah mengetahui niatnya. "Ya, Pak, saya ingin tahu bagaimana saya bisa berhubungan dengan Dewi Rengganis. Saya ingin mengubah nasib saya," jawab Agas dengan penuh harapan, meskipun ketakutan menyelimuti pikirannya. Pak Rahmat mengangguk, tetapi wajahnya menjadi serius. "Kau harus siap untuk membayar harga yang sangat tinggi. Ritual ini tidak main-main. Jika kau ingin mendapatkan sesuatu, kau juga harus kehilangan sesuatu." Agas merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia mengangguk, bertekad untuk melanjutkan pencarian ini. Dalam hatinya, harapan akan kekayaan dan kesuksesan mengalahkan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin datang. Setelah mendengar petunjuk dari Pak Rahmat, Agas mulai merencanakan ritual pertamanya. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, termasuk sesaji berupa jeroan kambing, nasi, dan bunga-bunga segar. Setiap detail ritual itu harus diperhatikan dengan seksama, karena Agas percaya bahwa kesuksesan di tangan Dewi Rengganis tergantung pada ketulusan dan kesungguhan niatnya. Malam itu, di tengah hutan yang gelap dan sunyi, Agas menemukan tempat yang dianggap sakral. Ia menyiapkan sesaji dan mulai memanggil Dewi Rengganis, berharap bisa mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan suara yang bergetar, ia memanjatkan doa dan harapan, namun di dalam hatinya, rasa ragu dan ketakutan terus mengintai. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan cahaya bulan yang terang seolah menyinari tempatnya berdiri. Di tengah kegelapan, Agas merasakan kehadiran sosok yang tidak terlihat. Suara lembut namun menggema memenuhi telinganya. "Agas, kau telah memanggilku. Apa yang kau inginkan?" Agas terkejut, dan jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa pilihan yang ia buat kini telah membawanya ke ambang kegelapan. Dalam ketegangan itu, ia merasakan tarikan kekuatan gaib yang tak terhindarkan. Dan disitulah titik awal konflik dalam hidupnya dimulai. Keputusan untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia pesugihan membawa konsekuensi yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Agas merasakan pergeseran dalam hidupnya.
Ritual yang ia lakukan seakan membuka pintu menuju kekayaan yang selama ini ia impikan. Dalam beberapa hari setelah pertemuan pertamanya dengan Dewi Rengganis, warung gulai kambing jeroan empuknya mulai menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Suara tawa dan obrolan hangat memenuhi ruangan, dan setiap hari, antrean pelanggan semakin panjang. Agas merasa seolah semua usahanya mulai membuahkan hasil. Namun, di balik kesuksesan yang instan, perasaan cemas dan ketakutan mulai menggerogoti hati Agas. Setiap malam, mimpi-mimpi yang semula indah berubah menjadi semakin menakutkan. Dewi Rengganis muncul dalam wujud yang lebih menakutkan, dengan mata merah menyala dan senyum yang mengerikan. Dalam mimpinya, dia terus mengingatkan Agas akan harga yang harus dibayar, menuntut agar ia segera memenuhi syarat-syarat yang diberikan. Pada malam keempat setelah ritual, Agas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sosok Dewi Rengganis berdiri di sudut kamarnya, menatapnya dengan tajam. "Kau tidak bisa lari dariku, Agas. Kekayaan yang kau inginkan tidak akan datang tanpa pengorbanan," ucapnya dengan suara menggema yang membuat bulu kuduknya merinding. Agas merasa terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri. Keesokan harinya, saat berjualan, Agas merasakan perubahan yang aneh pada diri dan lingkungan sekitarnya. Meskipun pelanggan semakin banyak, ia merasa ada yang hilang. Suara-suara tawa dan obrolan di warungnya terdengar semakin jauh, seolah-olah ia berada di dalam gelembung yang terpisah dari dunia nyata. Setiap kali seseorang memuji gulanya, ia merasakan rasa bersalah menghampirinya. Bagaimana mungkin ia bisa menikmati kesuksesan ini ketika ada harga yang harus dibayar? Perasaan bersalah ini membuat Agas semakin tertekan. Ia merasa semakin jauh dari keluarganya, terutama dari orang tuanya yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memperhatikan perubahan dalam sikap Agas, yang semakin pendiam dan sering kali melamun. Suatu malam, ibunya bertanya, "Agas, ada apa denganmu? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Apakah ada yang mengganggumu?" Agas hanya tersenyum lemah, tidak ingin membebani orang tuanya dengan masalah yang ia hadapi. Namun, rasa bersalahnya semakin mendalam, dan ia mulai merasa terasing dari orang-orang yang dicintainya. Dalam pencarian untuk mendapatkan jawaban, Agas kembali menemui Pak Rahmat. Ia merasa tidak dapat mengatasi semua ini sendirian. Saat Agas menceritakan semua yang terjadi, Pak Rahmat mengangguk dengan wajah serius. "Kau telah mengundang kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh. Dewi Rengganis tidak hanya menawarkan kekayaan, dia juga menginginkan sesuatu yang lebih dari sekadar harta," ujarnya dengan nada peringatan. Agas merasa tertekan dengan saran Pak Rahmat untuk melakukan ritual lain, tetapi ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dalam benaknya, terbayang cita-cita untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia bertekad untuk melanjutkan ritual, meskipun hati kecilnya berteriak untuk berhenti. Malam itu, Agas kembali ke tempat yang sama di hutan, mempersiapkan sesaji dengan penuh harapan. Ia menyiapkan jeroan kambing, nasi, dan bunga-bunga segar, sambil berdoa dengan tulus. Namun, saat ia mulai memanggil Dewi Rengganis, suasana sekitar berubah. Angin berhembus kencang, dan suara hutan seolah terdiam. Dalam kegelapan, sosok Dewi Rengganis muncul kembali, tetapi kali ini dalam wujud yang lebih mengerikan. "Aku datang untuk mengingatkanmu, Agas," ucapnya dengan suara yang menggema. "Kekayaan yang kau terima adalah hasil dari pengorbanan yang harus kau bayar. Tapi apa yang kau siap untuk korbankan?" Agas merasa tidak berdaya, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tahu, dalam hati, semua ini tidak hanya tentang harta. Ia harus memilih antara impian yang selama ini diinginkan dan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa dan orang-orang yang dicintainya. Saat Dewi Rengganis menghilang, Agas kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Setiap langkah terasa berat. Ketika ia tiba di warung, ia melihat pelanggan sedang menikmati gulai kambingnya dengan penuh kebahagiaan. Namun, di balik senyuman mereka, ia merasakan ketidaknyamanan yang menggerogoti hati. Ia semakin terjebak dalam konflik batin,
antara keinginan untuk sukses dan rasa bersalah yang kian mendalam. Hari demi hari berlalu, dan Agas semakin terperosok dalam lingkaran setan ini. Kesuksesan yang diperoleh tidak membawa kebahagiaan, melainkan ketakutan dan penyesalan. Ia mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Hubungan dengan keluarganya memburuk, dan masyarakat desa mulai curiga dengan kesuksesannya yang mendadak. Mereka yang dulunya mendukungnya kini mempertanyakan sumber rezekinya. Ketika Agas melihat tatapan curiga dari orang-orang di sekitarnya, hatinya semakin tertekan. Ia merasa terasing, dan seolah-olah ada dinding tak terlihat yang memisahkannya dari mereka. Dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap, Agas terbangun dengan pikiran yang penuh kegelisahan. Ia tersadar bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Apakah ia akan terus melanjutkan jalan ini, mengorbankan segalanya demi kekayaan, ataukah ia akan menghentikan semua ini sebelum terlambat? Krisis ini mendorong Agas ke ambang ketidakpastian, dan ia tahu bahwa pilihan yang akan diambil selanjutnya akan menentukan arah hidupnya. Keputusan untuk melanjutkan ritual atau menghentikannya sama sekali menjadi pertaruhan yang mengubah hidupnya selamanya. Dalam perjalanan menuju kekayaan, Agas harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya dan menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Malam yang kelima setelah Agas melakukan ritual pertamanya tiba, dan suasana di sekitar desa terasa mencekam. Kegelapan hutan yang mengelilingi tempat tinggalnya seakan menyatu dengan ketegangan yang menggerogoti jiwanya. Agas tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh bayangan Dewi Rengganis yang terus menghantuinya. Dalam benaknya, suara lembut namun menggema itu terus mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Ketika fajar menyingsing, Agas merasa tidak ada jalan keluar dari situasi ini. Ia berdiri di depan cermin, menatap refleksinya yang tampak lelah dan hampa. Warungnya yang ramai tidak lagi membuatnya bahagia, sebaliknya, ia merasa terkurung dalam kesuksesan yang menyakitkan. Rasa bersalah dan ketakutan menghimpitnya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Hari itu, saat berjualan, Agas melihat pelanggan-pelanggannya dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulunya menjadi teman dan pendukungnya kini tampak seperti bayangan yang mengintai, menuntut jawaban atas kesuksesannya yang mendadak. Di tengah keramaian warung, ia merasakan tatapan curiga dari seseorang yang tidak asing, Pak Rahmat, dukun yang pernah memperingatkannya. Ketika matanya bertemu dengan matanya, Agas merasakan beban yang semakin berat. Malam harinya, Agas merasa bahwa ia tidak bisa lagi menghindari Dewi Rengganis. Ia memutuskan untuk melakukan ritual terakhir, berharap bisa mengakhiri semua ini. Dengan perasaan campur aduk, ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, jeroan kambing, nasi, dan bunga segar. Namun kali ini, ia juga membawa sesuatu yang lebih berharga, hatinya yang penuh penyesalan dan harapan untuk mengakhiri hubungan berbahaya ini. Di dalam hutan yang gelap, Agas menyiapkan sesaji dengan hati yang bergetar. Ia mengingat semua orang yang dicintainya, semua kenangan indah yang pernah ia miliki, dan semua harapan yang kini terasa jauh dari jangkauannya. Saat ia mulai memanggil Dewi Rengganis, suasana menjadi tegang. Angin berhembus kencang, dan cahaya bulan seolah menyinari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, sosok Dewi Rengganis muncul, dan kali ini, wajahnya tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. "Kau datang untuk mengakhiri ini, Agas?" Tanyanya dengan suara yang menggema, membuat jari-jarinya bergetar. "Kau tahu konsekuensinya?" Agas merasa tercekik oleh ketakutan. "Saya ingin mengakhiri semua ini, Dewi. Saya tidak ingin lagi terjebak dalam pesugihan ini. Saya minta maaf jika saya telah mengganggu ketenanganmu," ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dewi Rengganis tertawa, suara itu mengerikan dan membangkitkan rasa ngeri. "Pengorbananmu tidak dapat diambil kembali. Kau telah memanggilku, dan aku telah memberi apa yang kau inginkan. Tetapi kau juga harus membayar harga yang setimpal." Dengan segenap keberanian, Agas mengangkat wajahnya, menatap mata merah menyala Dewi Rengganis. "Saya tidak mau lagi. Saya siap untuk kehilangan segalanya, asal bisa bebas darimu."
Saya ingin kembali ke kehidupan saya yang sederhana. Dewi Rengganis terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Agas. Dalam momen itu, Agas merasakan kekuatan yang sebelumnya mengikatnya mulai mengendur. Namun, keinginan untuk mengakhiri semua ini diimbangi oleh rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Baiklah, Agas, jika itu yang kau inginkan, aku akan membiarkanmu pergi. Namun, ingatlah, setiap pilihan ada konsekuensinya, ujar Dewi Rengganis sambil melangkah mundur, menghilang dalam kegelapan malam. Agas merasakan beban yang sangat berat mulai menghilang dari pundaknya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Ia harus menghadapi kenyataan atas semua yang telah terjadi. Saat ia kembali ke desa, warungnya terlihat sama seperti sebelumnya, tetapi rasanya berbeda. Pelanggan yang datang tidak lagi membuatnya merasa bangga, sebaliknya, ia merasakan kesedihan dan kehilangan akan semua yang telah ia korbankan untuk mencapai kesuksesan. Hari-hari berikutnya, Agas berusaha memperbaiki hubungannya dengan keluarganya. Ia menceritakan semuanya kepada orang tuanya dan meminta maaf atas segala kedustaan yang telah ia buat. Meskipun mereka terkejut, orang tua Agas menerima pengakuannya dengan penuh kasih. Mereka berjanji untuk bersama-sama membangun kembali kehidupan yang sederhana dan bahagia, tanpa perlu terjebak dalam godaan kekayaan. Namun, meskipun Agas berhasil membebaskan dirinya dari cengkeraman Dewi Rengganis, dampak dari pesugihan yang dilakukannya tidak bisa dihapus begitu saja. Keluarganya yang semula harmonis kini diliputi oleh kesedihan dan keraguan. Masyarakat desa masih memandang Agas dengan curiga, dan kehadirannya terasa semakin terasing. Nasib buruk pun datang ketika seorang tetangga yang pernah membantu Agas dalam usaha berjualannya mengalami kecelakaan tragis, yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Agas merasa bahwa ini adalah bentuk balasan karma karena keputusan yang telah ia ambil. Rasa bersalah menghantuinya, dan ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa semua ini adalah akibat dari keserakahan dan keputusasaannya. Akhirnya, Agas memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari kehidupan baru di kota besar. Dengan harapan untuk memulai lembaran baru, ia membuka warung gulai kambing jeroan empuk di sana. Namun, meskipun pelanggannya banyak, hatinya tidak pernah sepenuhnya tenang. Setiap kali ia melihat bulan purnama, ia teringat akan Dewi Rengganis dan semua yang telah terjadi. Cerita Agas berakhir dengan pelajaran berharga tentang harga yang harus dibayar untuk kekayaan. Ia menyadari bahwa hidup yang sederhana, tanpa terjebak dalam pesugihan, jauh lebih berharga daripada semua harta yang bisa ia kumpulkan. Meskipun ia berhasil melarikan diri dari cengkeraman kegelapan, bayang-bayang masa lalu selalu mengintainya, dan ia tahu bahwa perjalanan mencari makna dan kebahagiaan sejati baru saja dimulai. Dengan segala penyesalan dan harapan baru, Agas melanjutkan hidupnya, berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam perjalanan ini, ia menemukan kekuatan dalam diri untuk menghadapi masa depan, dan berjanji untuk tidak lagi terjebak dalam godaan yang bisa menghancurkan segalanya.